Halo penyembah Tuhan maupun penyembah jus alpukat, atau apapun yang kalian sembah. Coba sebutkan di kolom komentar ya. Pernahkah terlintas di benak Anda kalau memang ada sosok pencipta yang maha kuasa, maha tahu, dan maha bijaksana? Kenapa dia butuh disembah? Kenapa makhluk sekecil manusia harus berdiri, berlutut, atau menyanyikan puja-puji untuk menyenangkan entitas yang katanya sudah sempurna tanpa celah? Pertanyaan itu menjadi pintu masuk sebuah diskusi panjang yang coba diurai oleh banyak pemikir, ilmuwan, dan filsuf sejak dulu. Kita tidak sedang menyerang keyakinan siapapun di sini. Sebaliknya, kita sedang membongkar sebuah premis besar menggunakan alat yang paling netral, logika, data ilmiah, dan standar moral universal. Jadi bayangkan sejenak. Ada hipotesis tentang keberadaan Tuhan. Ibarat kita menguji sebuah teori di laboratorium, hipotesis itu harus memenuhi beberapa syarat agar bisa diterima. Pertama, premisnya harus masuk akal secara logika. Kedua, keberadaannya harus bisa dibuktikan lewat metode empiris atau setidaknya meninggalkan jejak yang terverifikasi secara saintifik. Ketiga, sistem moral yang dibawanya harus selaras dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, bukan justru menimbulkan lebih banyak lubang etika. Nah, kalau kita ajukan ketiga syarat itu kepada konsep Tuhan seperti yang digambarkan agama-agama besar saat ini, banyak pengamat skeptis berpendapat bahwa semuanya gagal terpenuhi. Ambil syarat pertama, logika permintaan penyembahan. Di hampir semua tradisi, Tuhan digambarkan sebagai wujud yang tak terbatas, tidak membutuhkan apapun. Tapi di saat yang sama, teks suci memerintahkan manusia untuk tunduk dan menyembah, bahkan mengancam hukuman mengerikan bila menolak. Ini kontradiksi yang mencolok. Jika Tuhan tidak memerlukan apapun dari ciptaannya, untuk apa ritual penyembahan itu? Kita bisa menganalogikannya dengan seorang seniman yang melukis kanvasnya sendiri. Apakah sang pelukis membutuhkan tepuk tangan dari pigmen warnanya sendiri? Tentu tidak. Logika yang sama berlaku. Entitas sempurna tidak mungkin memiliki kebutuhan untuk dipuja. Kalaupun penyembahan itu diklaim demi kebaikan manusia sendiri, cara penyampaiannya justru lebih mirip relasi kekuasaan otoriter daripada kasih sayang. Rasa cinta yang disertai ancaman siksaan kekal bukanlah cinta, itu pemaksaan. Beberapa filsuf dari tradisi skeptis, termasuk yang merujuk pada pemikiran David Hume sampai Bertrand Russell, sering mempertanyakan, kenapa pesan Tuhan harus disampaikan lewat kitab-kitab kuno yang rentan salah tafsir, alih-alih ditanamkan langsung ke dalam kesadaran setiap manusia sejak lahir. Kalau Tuhan ingin dikenal, kenapa Ia lebih suka bersembunyi di balik metafora, mujizat yang tak bisa diulang, dan wahyu yang hanya turun di zaman tanpa kamera? Seharusnya, jika Tuhan eksis dan menginginkan hubungan personal, Ia bisa melakukannya dengan sangat sederhana, tanpa menimbulkan ribuan denominasi yang saling klaim kebenaran sendiri-sendiri. Fakta bahwa ada lebih dari 4.000 agama di dunia, masing-masing dengan versi Tuhan yang berbeda dan ajaran yang saling bertentangan, sebetulnya sudah menjadi data awal bahwa pesan ilahi itu tidak jelas. Kalau ujian dirancang oleh penguji yang maha adil, apakah masuk akal soal-soalnya diberikan dengan bahasa ambigu yang memungkinkan sebagian besar peserta gagal hanya karena terlahir di tempat dan keluarga yang keliru? Melanjut ke ranah sains, syarat kedua makin bermasalah. Sains tidak membuktikan keberadaan Tuhan, tapi ia juga tidak bisa secara absolut membuktikan ketiadaan Tuhan, dan justru disitulah titik krusialnya. Beban pembuktian selalu berada di pihak yang mengklaim eksistensi. Dalam metodologi ilmiah, klaim luar biasa memerlukan bukti luar biasa. Hingga detik ini, tidak ada satupun eksperimen yang konsisten menunjukkan jejak intervensi Adi Kodrati di alam semesta. Dari partikel Higgs sampai radiasi latar kosmik, semua fenomena yang dulu dianggap sebagai bukti tangan Tuhan perlahan-lahan jatuh ke wilayah penjelasan fisika. Bukan berarti sains meniadakan kemungkinan adanya sesuatu di luar jangkauan alat ukur. Tapi sains bekerja dengan prinsip bahwa hipotesis yang tidak bisa diuji, tidak bisa difalsifikasi, dan tidak menghasilkan prediksi yang terverifikasi bukanlah hipotesis ilmiah, melainkan spekulasi. Para pendukung argumen sains belum bisa menjelaskan, jadi itu bukti Tuhan, sebetulnya sedang memainkan kekeliruan logika yang disebut God of the Gaps. Setiap celah pengetahuan kosong diisi dengan Tuhan, lalu celah itu makin mengecil seiring majunya ilmu.
Dulu petir dianggap murka dewa, sekarang kita punya elektromagnetisme. Dulu wabah dianggap kutukan, sekarang ada mikrobiologi. Kalau kita konsisten dengan standar pengujian yang sama, klaim tentang Tuhan harus bisa menunjukkan bukti positif, bukan sekedar bertahan di wilayah ketidaktahuan. Keberadaan kitab suci pun tidak bisa dijadikan bukti saintifik karena ia adalah klaim yang masih harus diuji, bukan kesimpulan dari pengujian itu sendiri. Lingkaran akan terus berputar. Kitab suci benar karena kata kitab suci. Sekarang soal moral. Banyak orang percaya bahwa tanpa Tuhan, moralitas akan runtuh. Tapi data antropologis dan lintas budaya justru menunjukkan sebaliknya. Empati, kerjasama, dan rasa keadilan muncul lebih dulu sebagai hasil evolusi sosial jauh sebelum konsep wahyu ditulis. Bahkan sejumlah ajaran moral dalam kitab suci justru bermasalah jika kita ukur dengan standar kemanusiaan modern. Perbudakan, diskriminasi gender, hukuman mati untuk pelanggaran kecil, sampai instruksi pembantaian etnis dalam teks-teks kuno sulit diterima sebagai teladan moral absolut dari Sang Pencipta. Kaum skeptis sering bertanya, kalau moral itu berasal dari Tuhan yang kekal, kenapa kita harus meresisi atau mengabaikan banyak ayat yang dianggap sudah tidak relevan? Bukankah itu artinya manusia sebenarnya punya kompas moral internal yang sedang menilai, dan kompas itu yang lebih berkuasa dalam menentukan mana yang pantas diikuti? Ketika kita menguji standar moral sebuah sistem, parameter paling jujur adalah dampaknya terhadap makhluk yang paling rentan. Dalam konteks doktrin keagamaan, titik paling kontroversial bukanlah surga, melainkan neraka. Konsep siksaan abadi ini memunculkan pertanyaan serius tentang keadilan. Mari kita gunakan logika proporsionalitas. Sebuah kesalahan, sebesar apapun, yang dilakukan dalam rentang waktu terbatas, katakanlah hidup manusia rata-rata 70 tahun, apakah pantas mendapatkan balasan siksaan tanpa akhir? Triliunan tahun saja masih kurang untuk menggambarkan durasi keabadian. Ketidakseimbangan antara durasi pelanggaran dan durasi hukuman ini begitu ekstrim, sehingga ia melanggar prinsip dasar keadilan yang bahkan dipahami anak kecil. Hukuman harus setimpal dengan kesalahan. Para skeptis sering mengangkat poin ini dengan membandingkan Tuhan sebagai hakim dan manusia sebagai terdakwa. Dalam sistem peradilan manapun di dunia modern, hukuman yang tidak proporsional dianggap sebagai bentuk kebiadaban, bukan keadilan. Lalu bagaimana mungkin entitas yang mengklaim dirinya maha pengasih dan maha adil justru menerapkan standar yang jauh lebih kejam daripada standar yang diciptakan manusia? Beberapa teolog mencoba membela ini dengan mengatakan bahwa dosa terhadap Tuhan yang tak terbatas layak mendapatkan hukuman tak terbatas pula. Tapi argumen itu justru membuka lubang baru. Ia menempatkan ego Tuhan sebagai pusat moralitas, bukan kesejahteraan makhluk. Seolah-olah menghina Sang Pencipta adalah kejahatan kosmik terbesar yang jauh lebih parah daripada genosida atau penyiksaan terhadap sesama. Prioritas moral semacam ini sulit diterima oleh nalar yang sehat. Sekarang gabungkan isu neraka ini dengan satu fakta demografis sederhana. Agama apapun yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jalan kebenaran, secara otomatis akan menempatkan mayoritas umat manusia sepanjang sejarah sebagai penghuni neraka. Ambil contoh agama A. Jika hanya penganut setia agama A yang selamat, maka miliaran manusia dari tradisi lain, termasuk nenek moyang mereka sendiri yang hidup sebelum agama itu muncul, akan binasa. Ambil agama B, logikanya sama. Ini bukan sekedar angka, ini tragedi kemanusiaan dalam skala yang tak terbayangkan. Pertanyaannya menjadi sangat tajam, desain ujian macam apa yang membuat lebih dari setengah peserta dipastikan gagal sejak awal hanya karena tempat dan waktu kelahiran mereka? Di titik inilah metafora pengajar dan penguji yang Anda singgung menjadi sangat relevan. Bayangkan sebuah kelas dengan 30 murid. Sang guru memberikan satu buku panduan yang ditulis dengan bahasa ambigu, penuh metafora yang bisa ditafsirkan dengan puluhan cara berbeda. Guru itu tidak hadir secara fisik, tidak pernah menjelaskan langsung, dan membiarkan murid-murid saling berdebat tentang isi buku tersebut. Di akhir semester, guru itu mengumumkan bahwa hanya murid yang menebak tafsiran benar yang akan lulus, sementara sisanya akan disiksa tanpa henti di ruang bawah tanah sekolah.
Apa yang akan kita sebut guru semacam itu? Apakah ia pengajar yang baik? Apakah ia pendidik yang adil? Atau justru ia adalah perancang ujian yang gagal, bahkan sadis? Analogi ini menjadi semakin kuat ketika kita mempertimbangkan variabel keberuntungan kelahiran. Seorang anak yang lahir di keluarga Muslim di Kairo, Hindu di Bali, atau ateis di Oslo, masing-masing punya probabilitas berbeda untuk mempercayai klaim kebenaran tertentu. Jika Tuhan Maha Adil, Ia seharusnya memberikan akses yang setara terhadap bukti dan hidayah. Namun, realitas menunjukkan sebaliknya. Keyakinan seseorang lebih berkorelasi dengan geografi dan budaya kelahirannya, ketimbang pencarian rasional akan kebenaran. Inilah yang oleh para pemikir disebut sebagai argumen dari wahyu yang tidak merata. Tuhan yang adil tidak akan menggantungkan nasib abadi manusia pada lotre geografis semacam ini. Mari kita perdalam lagi ke persoalan teks suci yang dijadikan dasar ajaran. Banyak kitab suci memuat ayat-ayat yang jika dibaca apa adanya, tanpa interpretasi apologetik, mengandung perintah yang secara universal dianggap amoral hari ini. Pembunuhan, perbudakan, diskriminasi terhadap perempuan, dan hukuman kejam lainnya bukan hanya diceritakan sebagai sejarah, melainkan kadang-kadang dituliskan sebagai perintah langsung. Kaum apologet biasanya akan mengatakan bahwa ayat-ayat itu harus dipahami secara kontekstual, atau bahwa moralitas zaman itu memang berbeda. Tapi tunggu dulu, bukankah kitab suci ini berasal dari Tuhan yang Maha Tahu dan kekal? Jika Tuhan tahu bahwa nilai-nilai kemanusiaan akan berkembang, mengapa Ia tidak memberikan panduan moral yang benar-benar universal dan tak lekang oleh waktu? Mengapa Ia malah memberikan aturan yang 100 tahun kemudian harus direvisi pemaknaannya oleh manusia sendiri? Poin ini membawa kita pada satu dilema epistemologis yang menarik. Umat beragama sebenarnya sudah melakukan penyaringan moral secara tidak sadar. Mereka memilih ayat-ayat tentang kasih sayang untuk ditekankan, sementara ayat-ayat tentang kekerasan diinterpretasikan ulang, dibisukan, atau dianggap hanya berlaku untuk kondisi tertentu. Tapi dari mana mereka tahu bahwa penyaringan itu benar? Standar apa yang mereka pakai untuk menilai bahwa satu ayat lebih relevan daripada ayat lain? Tanpa disadari mereka menggunakan kompas moral internal yang terbentuk dari empati, budaya, dan perkembangan peradaban, bukan dari kitab suci itu sendiri. Artinya bahkan orang beragama pun sebenarnya sudah menerapkan moralitas yang melampaui kitab suci mereka. Ini ironi yang mendalam. Kitab suci dianggap sebagai sumber moral tertinggi, tapi pembacaannya sendiri harus melewati sensor moral manusia terlebih dahulu. Ada juga argumen tentang hiddenness atau ketersembunyian Tuhan. Jika Tuhan benar-benar ingin semua manusia mengenalnya dan memilih jalan yang benar, kenapa Ia tidak menampakkan diri secara jelas dan meyakinkan kepada semua orang? Kenapa Ia hanya berbicara lewat mimpi, intuisi, atau kitab yang ditulis ribuan tahun lalu? Dalam kehidupan sehari-hari, kalau seseorang mencintai kita dan ingin kita mengenalnya, Ia akan hadir, berbicara, dan menunjukkan dirinya. Ia tidak akan mengirim pesan lewat perantara yang rentan distorsi dan berharap kita menebaknya dengan risiko kesalahan yang fatal. Ketiadaan bukti yang jelas ini mengarah pada dua kemungkinan. Entah Tuhan itu tidak ada, atau Tuhan itu tidak ingin dikenal. Keduanya sama-sama bermasalah bagi klaim agama yang mengatakan bahwa Tuhan sangat menginginkan hubungan personal dengan ciptaannya. Sebagai perbandingan, dalam sains, ketika kita punya dua hipotesis yang bersaing, kita memilih yang paling sederhana, paling sedikit asumsinya, dan paling baik menjelaskan data yang ada. Ketika kita melihat dunia dengan semua kekacauan, penderitaan, dan ketidakjelasan petunjuknya, hipotesis Tuhan tidak ada, atau setidaknya Tuhan yang digambarkan agama tidak ada, sebenarnya jauh lebih sederhana dan konsisten dengan realitas yang kita amati. Hipotesis ini tidak perlu menjelaskan kenapa Tuhan yang Maha Baik membiarkan penderitaan, tidak perlu membela kenapa petunjuknya ambigu, dan tidak perlu memutar logika untuk membenarkan neraka.
Cukup dengan mengatakan, dunia ini berjalan sesuai hukum alam tanpa intervensi adikodrati yang personal. Dan dari kacamata banyak pengamat, penjelasan itu justru lebih masuk akal. Ketika perdebatan sampai pada titik ini, biasanya muncul satu pertahanan dari kaum beriman. Kamu tidak bisa membuktikan Tuhan itu tidak ada. Benar sekali, tapi mari kita lihat kenapa argumen itu tidak menyelesaikan masalah. Secara filosofis, mustahil membuktikan ketiadaan sesuatu secara absolut. Saya bisa bilang bahwa ada teko porselen kecil yang mengorbit matahari di antara Mars dan Jupiter, terlalu kecil untuk dideteksi teleskop apapun. Anda tidak bisa membuktikan bahwa teko itu tidak ada. Tapi apakah itu berarti kita harus percaya pada teko itu? Tentu tidak. Inilah yang dalam epistemologi disebut sebagai beban pembuktian. Klaim yang diajukan tanpa bukti bisa ditolak tanpa bukti. Alam semesta tidak berhutang penjelasan kepada klaim yang tidak menyediakan metode verifikasi. Argumen yang lebih modern dari kaum skeptis adalah apa yang disebut sebagai argumen dari penderitaan yang tidak perlu. Ini berbeda dengan argumen klasik tentang eksistensi kejahatan. Di sini, titik tekannya bukan pada fakta bahwa penderitaan ada, melainkan pada distribusinya yang begitu tidak adil dan semena-mena. Kita tidak sedang membicarakan penderitaan sebagai akibat dari pilihan moral manusia. Kita bicara soal anak berusia 5 tahun yang meninggal karena kanker tulang, soal gempa bumi yang menelan ribuan jiwa dalam hitungan detik, soal parasit yang berevolusi secara spesifik untuk memakan bola mata anak-anak di wilayah miskin. Jika ada desainer di balik ini semua, maka desainernya entah tidak maha baik, entah tidak maha kuasa, atau yang paling mungkin, memang tidak ada desainer personal yang ikut campur. Tay sering merespon bahwa penderitaan adalah rahasia ilahi yang tidak bisa dipahami manusia. Tapi respons ini punya konsekuensi yang jarang mereka sadari. Jika kita tidak bisa memahami maksud Tuhan di balik penderitaan mengerikan, maka kita juga tidak bisa mengklaim memahami maksud Tuhan di balik apapun, termasuk klaim bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan mencintai kita, atau bahwa surga menanti. Anda tidak bisa memilih untuk memahami Tuhan hanya pada bagian-bagian yang menyenangkan, lalu menyebut sisanya sebagai misteri. Itu namanya cherry picking epistemologis. Sains modern menawarkan perspektif yang jauh lebih jujur tentang penderitaan. Evolusi tidak punya niat, tidak punya moral, dan tidak punya tujuan. Penderitaan ada bukan karena dosa atau rencana agung, melainkan karena mekanisme seleksi alam yang buta. Predator memangsa-mangsa bukan karena kejahatan moral, tapi karena itulah cara gen menyebarkan dirinya. Singa tidak berdosa ketika menerkam zebra. Begitu juga tsunami tidak sedang menghukum dosa kolektif. Alam semesta berjalan di atas hukum fisika yang konsisten dan acuh tak acuh, tanpa agenda tersembunyi. Penjelasan ini memang tidak memberikan hiburan spiritual, tapi setidaknya ia tidak menghina intelijensi kita dengan mengatakan bahwa semua pembunuhan massal dan bencana alam adalah bagian dari kasih sayang seorang bapa. Ada juga argumen yang lebih subtil tentang asal-usul agama itu sendiri dari sudut pandang neuroscience dan psikologi kognitif. Penelitian dari bidang seperti neuroteologi menunjukkan bahwa pengalaman spiritual, perasaan menyatu dengan alam, kehadiran entitas lain, atau ekstase mistis ternyata bisa dipicu oleh stimulasi otak, zat psikadelik, epilepsi lobus temporal, atau bahkan deprivasi sensorik sederhana. Otak manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk mencari agen. Artinya kita secara instingtif mengatribusikan peristiwa kepada pelaku yang berniat, bahkan ketika tidak ada pelaku. Suara ranting patah di hutan dianggap sebagai predator atau musuh, bukan angin, karena nenek moyang kita yang terlalu hati-hati lebih mungkin bertahan hidup daripada yang cuek. Kecenderungan ini, yang disebut Hyperactive Agency Detection Device atau HADD, membuat kita melihat roh, setan, dan dewa di mana-mana. Menariknya, semakin kita pahami mekanisme otak, semakin kita sadar bahwa pengalaman yang diklaim sebagai perjumpaan personal dengan Tuhan
memiliki penjelasan natural yang cukup memadai. Bukan berarti pengalaman itu tidak nyata bagi yang merasakan. Tentu saja nyata secara psikologis. Tapi realitas psikologis tidak sama dengan realitas ontologis. Mimpi terasa nyata saat kita di dalamnya, tapi kita tidak mengklaim bahwa isi mimpi eksis di dunia luar. Pertanyaannya, jika Tuhan benar-benar ingin berkomunikasi, kenapa Ia memilih metode yang secara neurologis tidak bisa dibedakan dari halusinasi, mimpi, atau sugesti budaya? Kenapa tidak muncul dalam bentuk yang bisa direkam, diukur, dan diverifikasi oleh semua orang tanpa perlu bergantung pada testimoni personal yang rentan bias? Beralih ke perspektif kosmologi, kita juga menemukan persoalan skala yang membingungkan bagi konsep Tuhan personal. Alam semesta teramati memiliki diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya. Setidaknya berisi 2 triliun galaksi, masing-masing dengan ratusan miliar bintang. Jumlah planet di zona layak huni mungkin mencapai miliaran. Manusia muncul sangat terlambat dalam sejarah kosmik, sekitar 13,8 miliar tahun setelah dentuman besar. Spesies kita hanya ada dalam sekejap mata kosmikologis, di satu planet kecil yang mengelilingi bintang ketai kuning yang biasa-biasa saja di pinggiran satu galaksi di antara triliunan lainnya. Jika seluruh drama penyelamatan ilahi, inkarnasi, wahyu, dan penghakiman berpusat pada satu spesies di satu planet ini, maka skalanya sangat tidak proporsional. Ini seperti membangun gedung pencakar langit setinggi 1000 lantai, lengkap dengan semua fasilitasnya, hanya untuk menampung satu bakteri di basement. Alam semesta dari sudut pandang data astronomi tampak sama sekali tidak dirancang dengan manusia sebagai pusat perhatian. Fisikawan seperti Stephen Hawking dan Lawrence Krauss telah menunjukkan bahwa alam semesta bisa muncul dari ketiadaan melalui fluktuasi kuantum, tanpa memerlukan penyebab pertama adikodrati. Hukum fisika sendiri, seperti gravitasi kuantum, memungkinkan ketiadaan menjadi tidak stabil dan dengan sendirinya melahirkan sesuatu. Mengapa ada sesuatu alih-alih ketiadaan tidak lagi menjadi pertanyaan tanpa jawaban. Jawabannya mungkin sesederhana karena ketiadaan itu sendiri tidak stabil. Tentu saja ini masih wilayah riset yang berkembang, tapi intinya adalah bahwa God of the Gaps sekarang harus bersembunyi di celah yang makin lama makin sempit. Dulu celahnya besar, asal-usul alam semesta, asal-usul kehidupan, asal-usul kesadaran. Sekarang masing-masing punya penjelasan naturalistik yang makin solid, meski masih dalam proses penyempurnaan. Kita sudah menyinggung soal skala alam semesta, soal mekanisme otak, dan soal penderitaan yang tak perlu. Sekarang, mari kita beralih ke satu pengamatan yang lebih bersifat personal dan eksistensial, masalah keheningan. Di hampir semua tradisi, doa digambarkan sebagai saluran komunikasi dua arah. Orang berdoa, dan Tuhan mendengarkan bahkan kadang menjawab lewat petunjuk-petunjuk halus. Tapi kalau kita kaji dengan standar kejujuran intelektual, pola jawaban dari doa ini ternyata secara statistik tidak bisa dibedakan dari kebetulan acak. Seseorang berdoa untuk kesembuhan lalu sembuh, itu dianggap mukjizat. Seseorang berdoa lalu meninggal, itu dianggap misteri ilahi atau bagian dari rencana yang lebih besar. Apapun hasilnya, kerangka interpretasinya sudah kebal terhadap falsifikasi. Tidak ada eksperimen doa yang secara konsisten menunjukkan hasil di atas margin of error statistik, meskipun penelitian-penelitian seperti yang dilakukan oleh Templeton Foundation sudah mencoba mendesain studi yang ketat. Hasilnya selalu sama, doa tidak memberikan efek yang terukur melebihi placebo atau probabilitas natural. Lalu kenapa orang tetap merasa doa mereka dijawab? Kembali ke psikologi kognitif, ada bias yang disebut confirmation bias. Orang mengingat satu kali doa yang sepertinya terkabul, tapi mengabaikan puluhan kali doa yang tidak.
Ada juga fenomena regresi ke rata-rata. Kondisi ekstrim cenderung kembali normal secara alamiah, dan ketika itu terjadi setelah doa, otak kita dengan cepat menghubungkan korelasi itu menjadi kausalitas. Ini bukan tuduhan bahwa orang beriman bodoh, sama sekali bukan. Bias ini adalah properti universal otak manusia, dimiliki semua orang tanpa peduli latar belakang. Bedanya, sains mengajarkan kita untuk menyadari bias ini dan mengoreksinya. Sementara kerangka religius seringkali justru menggunakannya untuk memperkuat keyakinan. Poin yang lebih subtil adalah persoalan iman sebagai sebuah keutamaan. Dari perspektif epistemologi, iman biasanya didefinisikan sebagai kepercayaan yang melampaui bukti, atau bahkan bertahan meskipun bukti bertentangan. Dalam ranah apapun selain agama, misalnya keuangan, kesehatan, atau hubungan personal, kita menyebut klaim yang dipercaya tanpa bukti memadai sebagai ketidakbijaksanaan, bahkan kadang kebodohan. Kalau seorang teman berkata ia punya naga peliharaan di garasinya, kita akan meminta bukti. Kalau ia berkata, "Kamu harus percaya saja, itu soal iman." Kita tidak akan memuji dia sebagai orang spiritual, kita akan mengkhawatirkan kesehatan mentalnya. Kenapa standar yang sama tidak berlaku untuk klaim tentang realitas tertinggi? Mengapa mudah percaya justru dipuji sebagai kebajikan? Argumen yang sering diutarakan di sini adalah bahwa Tuhan sengaja menyembunyikan bukti untuk menguji ketulusan iman. Tapi sekali lagi, analogi pengajar di depan kelas bisa dipakai. Guru macam apa yang dengan sengaja memberikan soal-soal yang menyesatkan, menyembunyikan kunci jawaban, dan menilai murid berdasarkan seberapa keras mereka percaya pada jawaban yang sebenarnya tidak didukung oleh data? Itu bukan ujian, itu permainan psikologis. Seorang pasangan berkata, "Aku sengaja menyembunyikan semua bukti kesetiaanku untuk menguji apakah kamu mencintaiku dengan tulus." Kita tidak akan menyebutnya romantis, kita akan menyebutnya manipulatif. Label manipulasi sebagai ujian cinta tidak mengubah substansinya. Sekarang mari kita tengok sebentar ke isu yang lebih kontemporer, perkembangan kecerdasan buatan. Di masa depan yang mungkin tidak terlalu jauh, manusia akan mampu menciptakan simulasi yang begitu kompleks sehingga entitas di dalamnya bisa memiliki kesadaran, atau setidaknya meyakini bahwa mereka punya kesadaran. Dari perspektif entitas di dalam simulasi itu, pencipta mereka adalah Tuhan. Si pencipta bisa menghentikan simulasi kapan saja, mengubah hukum fisika di dalamnya, bahkan menghapus eksistensi mereka. Pertanyaannya, apakah para pencipta manusia ini berhak menuntut penyembahan dari karakter simulasi? Apakah mereka bermoral kalau merancang neraka abadi di dalam kode program untuk karakter yang tidak memuja mereka? Kemungkinan besar kita akan menganggap pencipta seperti itu sebagai sosiopat digital. Lalu kenapa standar yang sama tidak kita terapkan pada konsep Tuhan? Ini bukan sekedar eksperimen pikiran kosong. Ini menunjukkan bahwa hierarki kekuasaan tidak otomatis menghasilkan legitimasi moral. Hanya karena sesuatu lebih berkuasa, bukan berarti ia berhak dipuja. Hanya karena sesuatu menciptakan kita, bukan berarti ia otomatis baik, atau bahwa kita berhutang penyembahan kepadanya. Hubungan orang tua dan anak adalah analogi yang lebih jujur. Orang tua menciptakan anak, tapi orang tua yang baik tidak menuntut penyembahan. Mereka membesarkan, melindungi, lalu perlahan melepaskan. Mereka tidak menyiapkan ruang penyiksaan abadi di basement rumah untuk anak yang tidak mematuhi mereka. Jika manusia biasa bisa menunjukkan moralitas setinggi itu, kenapa Tuhan tidak? Semua poin yang sudah kita bahas, dari logika penyembahan, ketiadaan bukti saintifik, masalah moral kitab suci, kezaliman neraka, kegagalan analogi pengajar, hingga bias kognitif dan keheningan doa, membentuk sebuah akumulasi argumentatif. Masing-masing mungkin bisa diperdebatkan satu persatu, tapi bobot kumulatifnya sangat kuat. Seperti dalam kasus pengadilan, satu bukti mungkin tidak cukup, tapi puluhan bukti yang mengarah ke arah yang sama akan membentuk pola yang sulit diabaikan. Pola itu mengatakan konsep Tuhan personal seperti yang digambarkan oleh agama-agama besar tidak kompatibel dengan realitas yang kita amati. Pertanyaan yang muncul sesudah semua paparan tadi adalah, kalau begitu kenapa agama masih eksis, bahkan tetap menjadi kekuatan dominan di banyak masyarakat?
Jawabannya tidak sesederhana orang bodoh atau orang takut. Dari sudut pandang sains sosial dan antropologi, agama bertahan karena ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusiawi yang nyata, bukan karena klaim teologisnya benar. Manusia adalah makhluk sosial yang mencari makna, mencari komunitas, dan mencari penghiburan di tengah ketidakpastian. Agama menyediakan paket lengkap, narasi tentang asal-usul, struktur moral, ritual yang memperkuat ikatan sosial, dukungan emosional di masa sulit, sampai musik dan arsitektur yang membangkitkan kekaguman. Paket ini sangat ampuh secara psikologis, terlepas dari benar tidaknya isi doktrin. Penelitian dalam antropologi evolusioner bahkan menunjukkan bahwa agama mungkin memberikan keuntungan adaptif dalam skala kelompok. Keyakinan bersama pada entitas supernatural yang mengawasi perilaku bisa meningkatkan kerjasama dan mengurangi free rider dalam komunitas besar. Ritual bersama melepaskan oksitosin yang memperkuat rasa keterikatan. Semua mekanisme ini membuat kelompok religius lebih kohesif dan lebih mampu bertahan dalam kompetisi antar kelompok di masa lalu. Menariknya, efek ini tidak bergantung pada eksistensi Tuhan. Efeknya tetap bekerja meskipun Tuhan yang disembah itu fiktif. Dengan kata lain, fungsi sosial agama bisa sepenuhnya dijelaskan tanpa perlu mengasumsikan realitas objek penyembahannya. Tapi, fungsi sosial yang positif di masa lalu tidak serta-merta membenarkan doktrin secara literal. Pisau batu bermanfaat bagi nenek moyang kita, tapi kita tidak mengklaim bahwa pisau batu adalah sumber kebenaran moral. Demikian pula, agama mungkin bermanfaat sebagai perekat sosial pada zamannya, tapi itu tidak berarti klaim-klaim faktualnya tentang roh, akhirat, dan mukjizat otomatis benar. Kita bisa menghargai peran historis agama tanpa harus menerima epistemologi yang cacat. Dan sekarang, di era ketika kita punya alternatif-alternatif sekuler yang terbukti efektif, sistem hukum berbasis HAM, psikoterapi, komunitas berbasis minat, meditasi non-religius, kita bisa memisahkan kebutuhan akan makna dari kebutuhan akan dogma. Salah satu kekhawatiran terbesar yang muncul dari pihak beriman adalah, kalau Tuhan dihapus, bukankah moralitas runtuh? Bukankah kita akan hidup dalam kekacauan nihilistik? Kekhawatiran ini bisa dipahami, tapi tidak didukung oleh bukti. Negara-negara Skandinavia adalah contoh paling sering dikutip. Mereka termasuk yang paling sekuler di dunia dalam hal kepercayaan personal, tapi justru memiliki indeks kesetaraan, kebahagiaan, tingkat kejahatan rendah, dan jaring pengaman sosial terbaik. Sebaliknya, banyak negara dengan tingkat religiusitas tinggi justru bergulat dengan korupsi, ketimpangan, dan kekerasan. Moralitas tampaknya lebih berkorelasi dengan pembangunan institusi, pendidikan, dan kesejahteraan material daripada dengan intensitas ibadah. Filsuf moral kontemporer banyak yang berargumen bahwa dasar moralitas bisa ditemukan tanpa perlu merujuk kepada perintah ilahi. Empati adalah hasil seleksi alam dan neurologi cermin. Prinsip timbal balik muncul dari teori permainan evolusioner. Kontrak sosial bisa dirumuskan ulang lewat tradisi filsafat sekuler. Bahkan, ada keunggulan dari moralitas sekuler, ia bisa diperdebatkan, direvisi, dan ditingkatkan. Moralitas berbasis kitab suci yang dianggap absolut seringkali mandek. Ayat-ayat yang problematis tidak bisa dihapus, hanya bisa ditafsirkan ulang dengan susah payah. Sementara itu, moralitas sekuler secara eksplisit mengakui bahwa ia adalah produk manusia yang bisa berkembang seiring bertambahnya pengetahuan dan empati. Perbudakan dihapuskan bukan karena kitab suci berubah, tapi karena manusia memutuskan bahwa itu tidak bermoral, lalu menafsirkan kitab sucinya agar sesuai. Ini membawa kita ke satu titik yang jarang diangkat. Kemungkinan bahwa klaim tentang Tuhan sebenarnya adalah proyeksi dari nilai-nilai dan ketakutan manusia, bukan wahyu dari luar. Ludwig Feuerbach, seorang filsuf Jerman abad ke-19, dengan cemerlang berargumen bahwa teologi sebenarnya adalah antropologi yang tidak sadar diri. Manusia memproyeksikan kualitas-kualitas idealnya, kebaikan, keadilan, kekuasaan, ke langit, dan memberinya nama Tuhan. Lalu manusia menyembah ciptaannya sendiri tanpa menyadarinya. Manusia menciptakan Tuhan menurut gambar dirinya sendiri, lalu berpura-pura bahwa Tuhan yang menciptakan manusia.
Observasi ini meskipun kontroversial di zamannya, semakin mendapat dukungan dari studi komparatif agama yang menunjukkan betapa eratnya korelasi antara struktur sosial suatu masyarakat dengan jenis Tuhan yang mereka sembah. Masyarakat dengan hierarki ketat menyembah Tuhan Raja. Masyarakat egaliter menyembah roh-roh yang lebih demokratis. Tuhan berubah karena manusianya berubah. Lalu kemana kita melangkah setelah menyadari ini semua? Bagi banyak orang yang melalui proses dekonversi atau pergeseran keyakinan, fase awal seringkali disertai rasa kehilangan. Ada semacam grieving proses. Kehilangan kerangka makna yang dulu dianggap abadi bisa terasa menakutkan. Tapi di balik itu, banyak juga yang melaporkan perasaan lega dan kebebasan yang luar biasa. Tidak ada lagi ketakutan konstan akan penghakiman, tidak ada lagi disonansi kognitif antara teks suci dan hati nurani, tidak ada lagi rasa bersalah karena pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Alam semesta tidak lagi menjadi panggung ujian yang penuh jebakan, melainkan menjadi misteri yang bisa dieksplorasi dengan jujur dan penuh rasa ingin tahu. Kalau kita tarik benang merah dari semua yang sudah dibahas, polanya menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Bermula dari satu pertanyaan sederhana namun menusuk, kenapa Tuhan yang Maha Segalanya membutuhkan penyembahan? Dari situ kita bergerak ke standar pengujian ilmiah dan menemukan bahwa klaim tentang intervensi adikodrati terus-menerus mundur ke celah-celah ketidaktahuan yang kian menyempit. Kita menilik wajah neraka dan bergidik pada ketidakproporsionalan antara pelanggaran terbatas dan siksa tak berhingga. Kita menaruh konsep pengajar di depan kelas sebagai cermin, dan refleksi yang muncul bukanlah potret pengajar yang adil dan cerdas, melainkan skenario ujian yang dirancang untuk membuat mayoritas peserta gagal. Sebuah desain yang dalam konteks apapun akan kita sebut gagal total. Menariknya, semakin kita dalami, semakin terlihat bahwa pertahanan-pertahanan teologis yang biasanya diajukan justru mengandalkan standar ganda. Ketika bukti ilmiah tidak ada, kita diminta bersandar pada iman. Tapi di saat yang sama, ketika sains menemukan hal yang mendukung narasi keagamaan, penemuan itu langsung diklaim sebagai bukti. Ketika penderitaan terjadi, itu misteri. Tapi ketika ada kelolosan dari bahaya, itu mukjizat. Ketika sebuah ayat sejalan dengan nilai modern, itu bukti kitab suci melampaui zaman. Tapi ketika ayat lain sudah tidak relevan, itu perlu ditafsirkan kontekstual. Semua mekanisme ini mungkin menghibur secara psikologis, tapi secara intelektual ia membangun benteng yang kebal dari segala kritik. Bukan karena kuat, melainkan karena terus dipindah-pindahkan. Lalu kita bertanya, kalau semua argumen ini sudah lama beredar dalam diskursus filsafat dan sains, kenapa di ruang publik kita jarang mendengar diskusi yang jujur tentangnya? Disinilah konsep mayoritas yang diam menemukan relevansinya. Banyak orang, mungkin termasuk Anda yang menonton sekarang, menyimpan pertanyaan-pertanyaan semacam ini dalam hati. Mereka tidak membicarakannya di meja makan keluarga, tidak mengangkatnya di grup percakapan, karena risikonya terlalu besar. Dicap tidak sopan, dikucilkan secara sosial, bahkan di beberapa tempat menghadapi ancaman yang lebih serius. Tapi diam bukan berarti setuju. Diam seringkali adalah strategi bertahan di tengah lingkungan yang belum siap mendengar. Channel Silent Majority hadir sebagai ruang untuk diskursus semacam ini, bukan untuk menyerang, bukan untuk merendahkan, melainkan untuk memberikan tempat yang aman secara intelektual. Sebuah forum di mana pertanyaan-pertanyaan sulit bisa diajukan tanpa perlu dibungkus dengan basa-basi apologetik. Karena kami percaya bahwa kejujuran intelektual bukanlah dosa, bahwa mengikuti bukti kemanapun arahnya adalah sikap yang lebih terhormat daripada berpura-pura yakin demi kenyamanan sosial, bahwa manusia dewasa bisa berhadapan dengan realitas yang tidak selalu menenangkan tanpa harus lari ke pelukan dogma yang meninabobokan. Apa yang kita lakukan di sini bukanlah penghancuran makna, melainkan pencarian makna yang lebih otentik. Makna yang tidak bergantung pada ancaman neraka atau iming-iming surga.
makna yang ditemukan dalam keterhubungan nyata antar manusia, dalam eksplorasi alam semesta lewat sains, dalam empati yang lahir dari pemahaman bahwa kita semua adalah produk dari debu bintang yang sama, berlayar di atas batu kecil yang sama untuk waktu yang sangat singkat. Itu bukan pandangan yang suram, justru kesadaran akan betapa singkat dan berharganya kesempatan hidup ini bisa menjadi motivasi paling kuat untuk mencintai lebih dalam, peduli lebih tulus, dan berbuat baik tanpa perlu imbalan surgawi. Tentu saja, eksplorasi ini tidak berakhir di sini. Masih banyak pertanyaan yang belum tersentuh, banyak sudut yang belum dijelajahi. Kami akan terus mengangkat topik-topik yang berada di persimpangan antara sains, filsafat, dan budaya di episode-episode selanjutnya. Kalau Anda merasa diskusi semacam ini penting untuk terus dihidupkan, dukung channel ini dengan cara yang paling sederhana namun sangat berarti. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman yang mungkin juga sedang bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan serupa. Like dan komentar Anda juga sangat membantu agar algoritma YouTube membawa percakapan ini ke lebih banyak orang. Kami tidak mengklaim memiliki semua jawaban, tapi kami percaya bahwa mengajukan pertanyaan yang tepat sudah merupakan setengah dari perjalanan. Silent Majority akan terus menjadi wadah bagi mereka yang memilih berpikir alih-alih sekedar percaya. Bagi mereka yang berani jujur, meskipun dunia sekitar masih nyaman dalam kepastian yang rapuh. Terima kasih sudah menemani sampai titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.